Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan menceritakan tentang Candi Borobudur yang konon peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selama ini Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dikenal luas sebagai bangunan peninggalan sejarah bercorak agama Buddha. Tak heran jika setiap tahunnya, menjadi lokasi perayaan Hari Raya Waisak. Namun, muncul teori baru yang menyebut jika Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah mengendalikan angin, hewan, hingga jin tunduk kepadanya atas izin Allah. Dalam sebuah buku karya Kiai Haji Fahmi Basya berjudul Matematika Islam 3, terdapat sejumlah bukti yang dipaparkan dan menjadi alasan di balik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam buku tersebut, Kiai Fahmi menjelaskan teori yang dipakai atas klaim tersebut, yakni tentang cerita soal hutan Sabah atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, pengertian buah maja yang pahit, cerita dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, surat Nabi Sulaiman, hingga burung hudhud dan tempat berkumpulnya Ratu Sabah. Buah pahit dan azab Allah. Kiai Fahmi menceritakan soal buah maja yang pahit. Ketika banjir besar menimpa wilayah Sabah, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi, mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon, yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sidar. Buah pahit dan azab Allah. Kotak peti atau tabut yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman tabut diklaim terpatri jelas menjadi relief di Candi Borobudur. Kabarnya di tabut yang diklaim akan memberikan ketenangan tersebut di dalamnya tersimpan kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Menariknya, teori tabut seperti tergambar jelas dalam relief di Borobudur, di mana terlihat peti yang dijaga seseorang seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah, relief menggambarkan mukjizat Nabi Sulaiman berbicara kepada hewan. Kisah burung-burung dan hewan-hewan yang berbicara dengan Nabi Sulaiman juga disebut terabadikan di relief Candi Borobudur. Relief hewan seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya melengkapi relief bunga dan burung. Unfinished Solomon. Di Candi Borobudur terdapat patung yang belum selesai dikerjakan. Patung itu disebut sebagai Unfinished Solomon. Dalam surat Sabah, ayat 14 dijelaskan tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman diketahui setelah tongkat yang menopang tubuhnya rapuh dimakan rayap. Karena itu jin lalu menghentikan pekerjaannya. Dibangunnya patung dan gedung. Di dalam surat Sabah, ayat 13 dijelaskan para jin diperintahkan membangun gedung tinggi dan membuat patung-patung. Kiai Fahmi berpendapat patung-patung yang dimaksud adalah patung yang berada di Candi Borobudur, sementara gedung tinggi adalah Candi Prambanan. Negeri Sabah, dan kisah Ratu Sabah, di dekat Borobudur. Dalam cerita Nabi Sulaiman dikisahkan terdapat seorang Ratu Sabah, dan rakyatnya yang menyembah matahari. Kiai Fahmi menjelaskan, Sabah artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Burung hudhud tidak mengetahui tentang Sabah, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Jangankan burung, manusia saja ketika berada di atas pesawat, tidak akan tahu nama sebuah kota atau negeri, katanya menjelaskan.
Tempat berkumpul Ratu Saba itu adalah Candi Ratu Boko yang jaraknya sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Wonosobo dan Hutan Saba. Negeri Saba diyakini Kiai Fahmi berada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Soal bangunan tinggal sedikit. Candi Ratu Boko disebut sebagai bangunan yang tinggal sedikit atau Sidrin Khalil seperti disebutkan dalam surat Saba ayat 16. Teori itu diperkuat karena di Candi Ratu Boko terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah Istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman, kata Fahmi menegaskan. Sulaiman orang Jawa. Kiai Fahmi percaya nama Sulaiman merujuk kepada nama orang Jawa. Klaim itu berdasarkan awalan kata, su, yang biasa dipakai oleh orang Jawa. Klaim itu semakin kuat karena Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang namanya berawalan, su. Surat emas Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Sebuah relief di Candi Borobudur diklaim menjelaskan tentang sebuah surat yang dibawa burung hut-hut untuk Ratu Saba. Surat dari Nabi Sulaiman itu dikirimkan kepada Ratu Saba dan rakyatnya yang masih menyembah matahari. Kiai Fahmi berpendapat, surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Apalagi surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Demikianlah video kali ini yang menceritakan tentang Candi Borobudur yang konon peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.